Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun padi. Tapi tak ada lagi suara tawa anak muda yang dulu ikut mencangkul. Yang tersisa hanya Pak Tarmo, sendirian di tengah sawah yang semakin kering. Dulu setiap sudut desa penuh kehidupan. Sekarang, sunyi, karena satu persatu anak muda memilih pergi. Indonesia, negeri yang dulu disebut negara agraris, kini dihadapkan pada krisis yang sunyi, krisis petani muda. Menurut data BPS, rata-rata umur petani Indonesia sekarang di atas 50 tahun. Dan yang berusia di bawah 25 tahun, cuma sekitar 1,2% dari total petani nasional. Artinya, dari 29 juta petani di negeri ini, hanya segelintir anak muda yang masih mau turun ke sawah. Ketika generasi muda sibuk bekerja di kantor ber-AC atau membuat konten di kafe, sawah dan kebun perlahan kehilangan penerusnya. Kalau semua pergi, siapa yang akan menanam untuk kita nanti? Di Indonesia, di mana sebagian besar petani berusia tua, sementara ketahanan pangan masih menjadi masalah. Karena kebijakan yang lemah, kondisi ini menciptakan situasi paradoks, di mana Indonesia yang kaya akan sumber daya agraris justru menghadapi ancaman kelaparan akibat kegagalan dalam mengelola sistem pangan dan memperbarui regenerasi petani. Banyak yang bilang, anak muda sekarang malas bertani. Tapi benarkah begitu? Bukan mereka tak mau kerja keras, tapi mereka tak melihat masa depan di sawah. Banyak yang menganggap bahwa profesi petani merupakan pekerjaan kelas bawah. Dianggap tak berpendidikan, kotor dan kuno. Kita dibesarkan dengan anggapan bahwa sukses berarti jauh dari tanah. Padahal, dari tanahlah kita hidup. Ironis bukan? Negara yang katanya subur makmur, justru membuat petaninya merasa tidak aman untuk bertahan. Setiap tahun, Indonesia kehilangan lebih dari 100.000 hektar lahan pertanian. Itu setara 140.000 lapangan sepak bola yang berubah jadi beton. Anak muda mungkin mau bertani, tapi di mana lahannya? Yang tersisa sudah dijual atau disewa dengan harga yang tak masuk akal. Dan ketika sawah hilang, yang hilang bukan cuma tempat tanam, tapi juga identitas kita sebagai bangsa agraris. Apa gunanya ekonomi tumbuh kalau kita tak lagi bisa menanam nasi sendiri? Tapi, tidak semua menyerah. Masih ada anak muda yang melawan arus. Di Yogyakarta, komunitas petani muda keren membuktikan kalau bertani bisa modern, bisa digital, dan bisa menghasilkan. Mereka mengubah cara pandang lama, dari petani miskin jadi wirausaha pangan. Di Bandung, startup pertanian digital membantu petani jual hasil langsung, tanpa tengkulak, tanpa permainan harga. Mereka membuktikan bahwa petani bukan masa lalu, tapi masa depan. Suatu hari nanti, kita mungkin punya uang untuk beli beras, tapi tidak ada lagi yang menanamnya. Krisis petani muda bukan sekadar soal profesi yang hilang. Ini tentang keberlanjutan hidup.